Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa Rumah Odeng yang berbahagia, semua orang itu tidak lepas dari khauf dan roja. Khauf itu rasa takut, takut masuk neraka umpamanya, takut binatang buas. Kemudian ada juga roja, harapan. Orang menanam padi, ya, itu karena pengen panen untuk makan. Itu namanya roja, harapan. Ada beberapa kunci surga. Di antaranya dalam sebuah hadis disebutkan kunci masuk surga itu ada 4. Berdasarkan hadis, ya ayuhan nas afshus salam wasilul arham wat imut to'am wasulu wan nasuniyam tadhulul jannata bisalam. Pertama, afshus salam, sebarkanlah rasa damai. Jadi kita itu ketemu dengan siapapun harus mengekspresikan rasa damai. Jangan membawa muka cemberut, jangan membawa muka kecut, kalau bisa sambil bersenyum. Ya. Ekspresikan rasa damai kepada siapapun, termasuk kepada orang yang beda pendapat dengan kita. Itu namanya afshus salam. Sebarkanlah salam, ekspresikan rasa damai. Konkretnya kalau dalam ucapan, ketemu dengan siapapun, baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau ada orang mengatakan salam, kita juga jawab salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, wa'imut to'am, berilah orang makanan. Artinya, itu kita harus sedekah. Ya. Bersedekahlah kalau punya kelebihan, berilah orang lain makan. Terutama orang-orang yang susah makan. Sekarang di musim pandemi ini, banyak orang yang ekonominya terpuruk. Mungkin dia harus berhutang atau tabungannya habis untuk dipakai hidup karena tidak ada pemasukan, sehingga dia di rumahnya tidak ada makanan. Nah, kalau kita punya berlebih, berilah ke makanan itu. Itu kunci pintu surga yang kedua, wa'imut to'am. Yang ketiga, wasolul arham, wasilu al arham. Ya, sambungkanlah ikatan silaturahmi. Ya, siapa tahu orang yang kita silaturahmi itu orang kaya. Kalau kita tidak punya pekerjaan, mengeluhlah kepada dia. Ya. Nah, dengan silaturahmi itu, kata Nabi, bisa memperpanjang umur kita, bisa juga membuat kita kaya. Nah, jadi kita ketemu orang yang kaya, bersilaturahmi, minta pekerjaan, itu namanya silaturahmi. Makanya sambungkanlah silaturahmi. Nah, kalau sambung silaturahmi kan orang semua dianggap saudara. Ya, orang dianggap semua sahabat. Itulah kunci pintu surga yang ketiga. Yang keempat, itu wasilu wasollu wan nasuniyam. Solatlah. Kapan solatnya? Wana suniyam, ketika orang-orang pada tidur. Jadi sholat tahajudlah di malam hari, berkontemplasi, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa yang kita harapkan, dan kita minta dihindari dari segala kesusahan hidup, daripada kesulitan hidup, ya. Nah itu, jadi kita minta tengah malam tanpa orang tahu. Tidak mesti di masjid, di rumah saja. Itulah yang dimaksud dengan wasilu wasollu wan nasuniyam tadhulul jannata bisalam. Engkau akan masuk surga dengan selamat dan sejahtera. Pemirsa Rumah Odeng yang berbahagia, dalam Al-Quran dikisahkan Nabi Ibrahim itu kedatangan tamu. Ya. Nah, Nabi Ibrahim karena kedatangan tamu, Nabi Ibrahim itu memuliakan tamu itu. Sehingga
bagaimana Nabi Ibrahim memuliakan tamu, itu diabadikan dalam Al-Quran. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan, hal ataka hadisu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Hal ataka hadisu, apakah pernah kamu mendengar sebuah cerita dhaifi Ibrahim, tentang tamunya Nabi Ibrahim al-mukramin, yang dimuliakan. Idzahulu alaihi faqalu salama. Ketika tamu-tamu itu masuk ke rumah Nabi Ibrahim, mereka berucap salama, assalamualaikum. Jadi bertamu kepada Nabi Ibrahim itu dengan mengekspresikan rasa damai. Sehingga walaupun itu orang asing, Nabi Ibrahim tidak merasa bahwa tamu itu musuhnya, tapi itu ada sebagai tamu yang harus dihormati. Kenapa? Karena tamu itu datang dengan mengekspresikan rasa damai, tidak mencerminkan adanya permusuhan atau mencerminkan niat jahat. Sehingga Nabi Ibrahim menjawab, qala salam. Kata Ibrahim, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dalam bahasa sekarang seperti itu. Nah, begitu tamu masuk, oleh Nabi Ibrahim dipotongkan kambing, disembelihkan kambing. Nah, kemudian kambing itu disajikanlah kepada tamu itu. Nah, itulah sebagai contoh bagaimana orang datang ke sebuah rumah dengan mengekspresikan rasa damai, dengan tidak mencerminkan rasa permusuhan, sehingga tuan rumah pun menerimanya dengan rasa damai pula. Dengan rasa damai pula, sampai-sampai tuan rumah menyembelihkan kambing untuk diberikan kepada tamu itu. Apa yang dapat kita ambil pelajaran dari sini? Ya, kita selamanya harus mengekspresikan rasa damai, walaupun pada orang yang berbeda pendapat dengan kita. Jangan sampai kita mencaci maki, kita menghujat, padahal orang itu kita kenal saja kagak, hanya karena kepentingan yang lain, seperti adanya kepentingan politik untuk menjatuhkan lawan. Nah, itu pesan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.